Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu bagi yang belum. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang cerita saya ya. Bagaimanakah perubahan yang terjadi dalam diri saya setelah saya mempelajari beberapa teknik belajar. Ini kejadiannya waktu saya kelas 2 Sanawiyah atau 2 SMP. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, jadi seperti ini teman-teman, waktu pada tahun itu ya, di tahun kedua saya di SMP di Sanawiyah, ya kurang lebih mungkin sekitar tahun 2003 ya, itu saya mengalami penurunan prestasi yang cukup jauh ya. Saya biasanya masih nyangkut-nyangkut di kelas-kelas unggulan begitu ya, tapi memang kadang turun ya, kadang turun, kadang naik. Nah kebetulan di waktu saya kelas 2 Sanawiyah itu saya masih masuk kelas unggulan ya, dan tetapi di semester pertama ya itu saya nilai saya ngedrop banget ya, karena saya mungkin terlalu asik main ya, main bola dan lain sebagainya, akhirnya nilai saya turun. Nah saat itulah saya kemudian membaca buku Quantum Learning ya, dan setelah itu saya membaca ada sebuah teori menarik, yaitu teori modeling. Nah disitulah saya kemudian berguru ya, belajar kepada teman saya yang nilainya bagus. Nah dia ini ranking 1 terus gitu ya. Akhirnya dari situ ya saya mendapatkan beberapa clue, langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah antara lain ya yang saya pelajari dari kawan saya ini, dia itu kalau ada PR dikerjain. Nah yang kedua, kalau mau ulangan ada ujian tes ya, itu dia belajar. Kemudian yang ketiga, ketika waktu ujian akhir semester, UAS ya, dia itu meninggalkan kegiatan yang lain dan fokus belajar dari pagi sampai malam, belajar terus gitu ya. Nah itu jauh beda sekali dengan saya teman-teman. Jadi saya sebelum itu kalau ada PR saya jarang ngerjakan ya, paling ngerjakannya di akhir-akhir, itu pun sambil dibantuin teman-teman gitu ya. Termasuk kalau ada ulangan saya itu jarang belajar dan lain sebagainya, karena itu nilai saya pas-pasan ya. Nah ternyata teman-teman, karena saya bertekad ya ingin memperbaiki prestasi saya di semester kedua, akhirnya langkah-langkah tips itu saya lakukan, dan ternyata terjadi perubahan yang cukup drastis ya. Di semester itu nilai saya tiba-tiba melonjak di hampir semua ulangan, dan bahkan dalam beberapa kesempatan itu nilai saya sempat jadi yang tertinggi di kelas. Nah itu saya juga kaget ya, saya kaget juga kok bisa begini ya. Artinya apa? Ternyata teman-teman, otak kita itu ternyata bisa jadi ya, bisa jadi otak kita yang kita remehkan itu bisa jadi ternyata lebih pinter daripada orang-orang sekeliling kita yang kita anggap pinter gitu ya. Hanya saja kita tidak mau menggunakannya atau belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah akhirnya teman-teman ya, singkat cerita, saya yang tadinya tidak terlalu kelihatan di kelas, nilainya pun pas-pasan ya, termasuk yang pas-pasan, akhirnya di akhir semester, di semester kedua itu ya, saya yang waktu itu memang masih nyangkut kelas unggulan ya, meskipun saya nggak terlalu pintar, saya masih nyangkut di kelas unggulan, dan saya masuk 5 besar. Nah di semester kedua saya masuk 5 besar, dari sebelumnya tidak masuk 10 besar sama sekali ya. Saya nggak tahu saya di urutan keberapa karena tidak dibuat daftarnya ya. Akhirnya di semester kedua saya dapat nilai 5 besar, dan di tahun selanjutnya ya, saat ujian nasional, waktu itu masih ada ujian nasional, itu alhamdulillah ya nilai saya bahkan sempat mengalahkan nilai teman saya yang mengajarkan saya trik belajar tadi. Ya begitu ceritanya ya. Jadi saya lulus waktu tahun 2004 itu ya, saya lulus di Sanawiyah
itu nilai saya tertinggi kedua seangkatan, nilai ujian nasional ya. Itu yang membuat saya merasa agak kaget gitu ya dengan perubahan yang begitu cepat. Jadi ternyata ketika kita melakukan perubahan dalam cara belajar kita ya, akan terjadi perubahan dalam hasil yang bisa begitu cepat. Mungkin tidak sama antara satu orang dengan yang lain, tetapi ini terjadi di banyak orang. Oke teman-teman, itu cerita saya ya yang saya alami ketika saya masih di masa sanawiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan juga jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Dan bagi yang tertarik untuk tahu lebih banyak tentang hal ini ya, Anda bisa buka buku saya ya. Silakan yang mau pre-order ya, satu bukunya itu harganya 200.000. Nah, ini nanti saya kasih lihat covernya seperti ini ya. Oke, nanti akan saya buatkan link juga deh ya, link order di bawah. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.